Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin para muhibin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dan semua jamaah online selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membacakan beberapa masalah dari rekan-rekan kita dan akan langsung dijawab oleh guru kita semua. Mudah-mudahan semua permasalahan ada jalan keluarnya, amin. Baiklah, untuk permasalahan yang pertama, bagaimana menyikapi pendapat seorang penceramah yang menyatakan bahwa dalam adzan subuh membaca as-salatu khairum minan naum itu hukumnya murtad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil gharin al muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Para muhibin rahimakumullah, jamaah di majelis yang berbahagia, alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas ada beberapa pertanyaan, masalah yang masuk kepada saya dan kepada kita selaku mudir pengurus pendiri Majelis Ta'lim As-Salaf Al-Hasanah. Di antara yang sedang beredar sekarang menyikapi ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa dalam adzan subuh taswib membaca kalimat sholatu khairu minan naum itu dihukumi murtad. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat salah satu pendapat ulama Imam Abi Zakaria Yahya bin Sarfun Nawawi Ad-Damsyiki dalam salah satu karangan kitabnya Rodotul Talibin, kitab Rodoh ya, tercatat dalam juz awal di Sohibah 310, beliau mengutarakan atas wibu ayyakula fi adani subhi baina halatain as-salatu khairu minan naum maratain wa huwa sunnatun alal madhab alladhi qatabi al-aksaruna. Membaca salatu khairu minan naum yang dibaca ketika adzan subuh setelah membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, membaca salatu khairu minan naum 2 kali itu sunnah menurut kaul madhab. Berarti menurut madhab Imam Syafi'i membaca salatu khairu minan naum itu hukumnya sunnah, yang sudah dijelaskan dan dipastikan pendapatnya oleh al-aksarun, kebanyakan para ulama-ulama madhab Syafi'iyah. Satu, yang kedua, kita melihat juga dalam salah satu kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibar menjelaskan, bahkan termasuk Ibnu Hajar menjelaskan, wa sunnah taswibun li adanai subhin wa huwa yakula ba'da hailatain as-salatu khairu minan naum marratain. Jadi intinya membaca salatu khairu minan naum khusus ketika adzan subuh setelah membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, itu hukumnya disunatkan. Hukumnya disunatkan. Dari mana
para mujtahid mutlak dan seluruh para ulama yang khusus berangkat dari madhabnya Syafi'i mengambil pengambilan dalil bahwa membaca taswib itu punya sunnah. Dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin karangan Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati, juz pertama di Sohifah 236. Beliau menjelaskan, 5 soha ana Bilal adana li subhin faqila lahu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naimun. Diambil dalam salah satu hadis yang sahih, Ki Bilal sahabat Rasul yang ditugaskan untuk adzan bertepatan 4 adzan subuh. Ada yang ngomong ke Ki Bilal bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sedang tidur pas ketika Bilal mau melaksanakan adzan subuh. Maka Bilal langsung mendatangi kamarnya Rasul, rumahnya Rasul. Langsung uluk salam Bilal, faqala kata Bilal, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu khairum minan naum. Kata Bilal, assalamu alayka ayuhan nabi, salam sejahtera semoga tercurah buat alaika buat junjunan ayuhan nabi wahai nabi, dan rahmat Allah dan berkah Allah semoga tercurah atas junjunan ayuhan nabi. As-salatu khairum minan naum, melaksanakan salat itu lebih baik daripada tidur. Itu kata-kata Ki Bilal ketika ke rumah Rasul, menghampiri Rasul lagi tidur di kamarnya. Faqala, padahal Rasul sudah bangun. Kata Rasul SAW, ij'alhu fi ta'dinika li subhi. Jadikanlah oleh kamu Bilal bahasa salatu khairum minan naum, dijadikanlah untuk adzan kamu li subhi, buat pelaksanaan adzan subuh yang ditempatkannya setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Itu adalah instruksi Rasul. Itu adalah instruksi Rasul. Bagaimana untuk adzan selain subuh, isya, maghrib dan selainnya? Wa khusubi subhi, khusus as-salatu khairum minan naum itu dibaca untuk adzan subuh. 5 ya'ridu minan naim minat takassul bisababi naum, karena kebiasaan orang tidur itu ketika melaksanakan sholat itu sangat sulit, susah, sungkan, bisa babi naum karena sebab tidur. As-salatu khairum minan naum itu adalah merupakan instruksi Rasul. Penjabarannya dalam as-salatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, bukan menghinakan sholat sehingga diperumpamakan seperti tidur. Artinya tidur kan barang mubah, sholat kan ibadah. Untuk lebih jelasnya, pendapat ulama begini menyikapi dengan bahasa sholatu khairum minan naum. Fihi annahu la musyarrakata baina sholat wa naum. Dalam as-salatu khairum minan naum itu tidak ada sangkut paut, tidak ada hubungan, musyarakah, tidak ada hubungannya baina sholat wa naum, antar sholat dengan tidur. Tentu beda. Karena li'anahu mubahun, tidur mah adalah merupakan barang yang mubah. Wahia ibadatun, sedangkan sholat adalah ibadah. Tentu beda. Tidur yang barang yang mubah, sholat yang namanya ibadah. Ila, kecuali ayyukola annahu qad yakunu ibadatan. Terkadang itu tidur
bisa jadi ibadah. Kama idza kana wasilatan illa tahsili ta'atin, seperti terjadi tidurnya untuk membuat wasilah kuat dalam melaksanakan taat. Seperti kita mau tahajud malam, maka kita tidur di siang harinya sekitar jam 11 sampai jam 12, 1 jam kailulah, itu tidurnya barang mubah jadi ibadah. Seperti santri ketika mau tahajud tengah malam biar kuat, ngapal tengah malam biar kuat, maka siangnya tidur. Di siang harinya maka tidurnya itu walaupun barang mubah jadi ibadah. Jadi ibadah. Jadi tidak semuanya tidur itu mubah. Ada tidur yang jadi ibadah kalau untuk wasilah jadi kuat ibadah. Autarki masyiatin, atau bisa dengan tidur itu jadi ibadah. Seperti kalau melek maksiat terus, lain dengan tidur aja, biar nggak maksiat. Jadi tidurnya, karena kalau melek maksiat, mereka tidur. Tidurnya itu jadi ibadah, terhindar dari maksiat. Satu tuh. Yang kedua alatnya, li'annahu rahatun fi dunya. Li'annahu rahatun fi dunya. Tidur itu merupakan rohah kesenangan di dunia, di dalam dunia. Di dunia ini paling senang emang tidur. Wa sholat rohatun fil akhirah. Sholat itu adalah merupakan kesenangan kalau nanti di akhirat. Nah, maka wa rohatu fil akhirati abdolu. Kesenangan akhirat itu lebih utama. As-sholatu khairum minan naum. Kesenangan akhirat itu lebih utama daripada kesenangan dunia. Di as-sholatu khairum minan naum itu ditakwil di dalamnya adalah warohatu bil akhirati abdal. Kesenangan di dalam akhirat itu lebih utama. Artinya as-sholatu khairum minan naum, kesenangan akhirat itu lebih enak daripada kesenangan duniawi. Dan itu akan bisa dimengerti dan bisa ditakwil melalui kaul ulama, ahli fikih, melalui ulama ahli hadis, dari ilmu-ilmu hadis dan ilmu fikih. Tidak akan ketemu dengan namanya pengambilan dari nahu, dari mantik, karena bukan lagi tugasnya untuk mantik dan nahu itu. Ini takwil hadis, ini takwil ulama. Awana fil kalami hadfan, atau bisa diucapkan dalam salah satu ucapan ada yang dibuang dari arti as-sholatu khairum minan naum itu ayaqdo tulis sholati khairum min rohati naum. Bangun untuk melaksanakan sholat itu lebih baik daripada kesenangan tidur. Wal mufaddalatu bainal yaqdati wa rohati, yang mufaddalah yang diunggulkan itu di sini antara bangun mau melaksanakan sholat dan kesenangan tidur. Jadi bangun untuk melaksanakan sholat lebih baik daripada kesenangan tidur. La baina sholat wa nawm, bukan untuk membandingkan antara sholat kepada tidur. Karena sholatnya ibadah, tidur itu, hukum tidurnya itu sementara kedudukannya adalah mubah barangnya. Tapi tadi tidur juga jadi ibadah. Kalau diperuntukkan untuk kuat melaksanakan taat. Sholat malam, tidur siang hari itu hukumnya ibadah. Nah, jadi kalau ada salah satu pendapat bahwa sholatu khairum minan naum, dijatuhi hukumnya murtad karena menghinakan sholat dibandingkan kepada tidur, itu salah. Bukan itu maksudnya. Jadi bangun untuk melaksanakan sholat itu lebih bagus daripada min rahatin naum, daripada kesenangan tidur. Bukan menghinakan sholat dibandingkan kepada tidur, bukan. Begitu. Jadi mohon mudah-mudahan
penjelasan tadi itu bisa memberi solusi untuk menyikapi ada salah satu pendapat yang membaca sholatu khairun minan naum itu hukumnya murtad. Karena sholatu khairun minan naum itu adalah merupakan salah satu instruksi daripada Rasulullah SAW yang diinstruksikan kepada Ki Bilal. Tercatat dalam kitab I'anatul Talibin Shahifah 1 di kaca 236. Cukup sekian maka. Terima kasih. Pertanyaan nomor kedua. Bagaimana hukum adat seperti merawat, mengkapani, menguburkan kucing yang ditabrak kendaraan dengan alasan takut kualat? Masih ada di zaman sekarang orang punya tekad ketika ada kucing ketabrak kendaraan motor, mobil, matilah kucing itu. Diambil, terus dikapani, dikuburkan, dihormat gitu. Alasannya kalau tidak dirawat sedemikian dikapani, dikuburkan, dihormat-hormat itu ada kewalatnya, katanya ada kewalatnya, membawa sial, ada kewalatnya. Kalau tekadnya seperti itu salah, menyalahi hukum syar'i namanya. Tapi hanya sebatas kita menguburkan, biasalah hayawan yang mati ketabrak atau hayawan yang mati biasa dikuburkan. Tidak ada satu tekad kita untuk sesuatu dengan kaitannya kalau tidak dikuburkan, tidak dikapani bakal kualat. Tidak ada tekad ke arah situ. Kita merawat aja lah, merawat hayawan yang mati, apalagi yang ketabrak sama kita rawat, kita kuburkan biar jangan bau busuk. Kalau busuk bau, biar nggak bau busuknya. Maka itu mungkin nggak apa-apa kalau semata-mata itu. Tapi kalau punya tujuan dan tekadnya menghormati, sehingga dikapani, dikuburkan, menghormati, kemudian kalau tidak dikuburkan dan dikapani, bahkan terjadi kewalat atau sial, itu salah, bertentangan dengan syar'i. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Marid, Shahifah 58, Paman ya'taqada anal asbabal adiyah kanari wasikin war akli wasurbi tu'athiru fi musabbabatiha kal harti wal qatni wasibi waroyi bitobiha wadatiha bahwa kafirun bil isma' bi quwwatin khalaqahu Allah fiha fa bi kufri qaulani wal asra an la yasabi kafirin bal fasikun mubtadi'un bal huwa fasikun mubtadi'un. Seperti contoh kecilnya ada api. Kalau punya tekad yang membakar kepada kayu bakar itu adalah tobeatnya api, seperti kaum Tobaiyah berpendapat bahwa api itu membakar kepada kayu bakar itu dengan tobeatnya api, seperti pendapat kaum Tobaiyah. Sedangkan Allahnya, kudrat dan iradatnya Allah tidak berfungsi. Jadi ini bukan dengan kudrat Allah, iradat Allah, tapi ini dengan tabiatnya api. Allah itu istirahat, gak ikut-ikutan kudrat dan iradatnya. Nah, pendapat kaum Tobaiyah itu hukumnya maka kafir, bahwa kafir. Itu isma itu contoh kecilnya. Atau seperti golok, makan golok bisa memberi cacat kepada yang bisa jadi memotong sesuatu, motong daging, motong kayu bakar umpamanya. Dengan tabiatnya golok, Allahnya istirahat, kudrat dan iradatnya, itu kan kaum Tobaiyah sama itu, bahwa kafir bil isma. Atau makan dengan makanan kita bisa kenyang, dengan tabiatnya makanan bisa memberi kenyang kepada kita.
kudrat iradatnya Allah tidak berfungsi, itu sama namanya kafir bil isma. Nah, maka apabila punya pendapat bahwa kucing itu akan memberi kewalat kalau tidak dikuburi, kalau tidak dikubur, tidak dikapani, tidak dirawat rapi karena dia yang menabraknya kendaraannya, maka itu berarti punya prinsip ada yang memberi dan ada yang memberi tapak sesuatu kepada sesuatu selain dari kudrat dan iradatnya Allah. Jadi kucing bisa memberi tapak walat, kucing bisa memberi walat, sedangkan Allahnya kudrat dan iradatnya tidak berfungsi, maka itu sama halnya dengan pendapat kaum Tubaiyah. Nah, itu hukumnya kafir bil isma. Dalam kitab Tuhfatul Murid Sahifah 58 dijelaskan. Mungkin cukup sampai di sini, insyaallah kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa yakum ajmain. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.